Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Ba'da raha qalilan nuwasil darsana fi liqa'i tsani nuwasil insyaallah pada halaman 138. Silahkan kalian dibuka terlebih dahulu dan kita awali dengan berdoa ya, agar kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam belajar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, anak-anakku sekalian, insyaallah kita masuk kepada latihan tadribatun. Kali ini ya kita akan belajar membuat hiwar sederhana ya pada bagian pertama. Perhatikan dengan baik contohnya ya. Al-hisabu khamsah. Nah, di situ ada dalam kurung ya kata al-hisab dan khamsatun. Kita bikin percakapan sederhananya. Madza fa'alta fi imtihanil hisab? Katabtu khamsata as'ilah. Insyaallahu tanjah. Madza fa'alta fil imtihanil hisab? Apa yang kamu lakukan dalam ujian matematika? Katabtu khamsata as'ilah. Ya. Saya telah menulis jawaban, maksudnya ya, saya telah menulis jawaban khamsa as'ilah, yaitu 5 katabtu ya, saya telah menulis khamsa as'ilah ya, 5 pertanyaan. Insyaallahu tanjah. Insyaallah Anda akan sukses. Ya, insyaallah Anda akan berhasil. Untuk latihannya, anak-anakku sekalian, coba kalian lihat di situ ada al-jughrafiyah dan sittah. Kita bikin ya hiwar sederhananya. Mada fa'alta fi imtihanil jughrafiyah? Katabtu arba'ata as'ilah. Insyaallahu tanjah. Al-lugha al-arabiyyah arba'ah. Menjadi Mada fa'alta fi imtihan al-lugha al-arabiyyah? Katabtu arba'ata as'ilah. Insyaallahu tanjah. Baik, berikutnya ar-rasmu thalatha. Ya. Percakapannya, madza fa'alta fi imtihanir rasmi? Katabtu thalathata as'ilah. Insyaallahu tanjah. Al-qissah 7. Mada fa'alta fi imtihanil qissah? Katabtu 7 as'ilah. Insyaallahu tanjah. Selanjutnya al-hayawan 9. Mada fa'alta fi imtihanil hayawan? Katabtu 9 as'ilah. Insyaallahu tanjah. Berikutnya al-maktabah 8. Mada fa'alta fi imtihanil maktabah? Katabtu 8 as'ilah. Insyaallahu tanjah. Al-ulum 10. Ya. Seperti apa dialognya?
Madza fa'alta fi imtihanil ulum? Katabtu 'asharata as'ilah. Insyaallah tanjah. Masya Allah. Insya Allah ya. Mudah kalau kita mau berlatih. Tidak ada kesulitan ya ketika kita sering dan banyak berlatih. Sesulit apapun ya, kalau kita giat berlatih maka akan menjadi mudah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya pembelajaran pada bagian yang kedua dari tadribat, latihan-latihan di halaman 138 ini. Iqra wa lahiz al-hamzah. Baca dan perhatikan ya kalimat yang menggunakan hamzah. Perhatikan dengan baik hamzahnya. Apakah hamzah itu disebut dengan hamzah qata' yang ditandai dengan ra'sul ain di atas hamzah tersebut. Ya, perhatikan dengan baik ya pada hamzah qata' yang dituliskan di atas hamzah tersebut ya ra'sul ain, tanda seperti ain kecil. Ya, dalam kaidah penulisan bahasa Arab disebut dengan istilah hamzatul qata'. Ya, karena nanti ada lagi selain hamzatul qata' ada yang disebut dengan hamzatul wasal, yaitu hamzah wasal yang tidak dituliskan di atasnya ra'sul ain. Nah, perhatikan a'rifu. Nah, kata a'rifu pada hamzah tertulis ra'sul ain. Ya, seperti tanda ain kecil di atas hamzahnya. Nah, itu disebut hamzah qata'. A'rifu. In. Nah, termasuk pada huruf in itu juga menggunakan hamzah apa? Hamzah qata'. Ya, karena ada ra'sul ainnya. Kemudian al-ustadzu. Ya. Hamzanya hamzah qata'. Yatawaddau. Ya, yatawaddau. Lihat pada hamzanya ini juga hamzah qata'. As'ilah. As'ilatun. Ya. Masailun. Su'alun. Ya. Sya'a. Asifun. Nah, ini adalah kita perhatikan dengan baik ya hamzahnya. Hamzah yang dituliskan ada ra'sul ainnya disebut hamzah qata'. Anak-anakku sekalian, hamzah qata' itu bisa ditulis baik itu dalam bentuk kalimat isim maupun kalimat fiil, bahkan bisa jadi masuk pada huruf seperti in. Nah, itu menggunakan hamzah qata'. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah wadih alaikum. Wadihu jami'an. Hal hunaka soal? Apakah ada yang ditanyakan? Insyaallah mafhumah. Insyaallah mafhum alaikum. Insyaallah. Semoga kalian bisa memahami dan bisa membedakan mana hamzah qata' dan mana hamzah wasal. Baik, anak-anakku sekalian, Ustaz ingatkan selalu ya, kalau pada hamzah qata' ditandai dengan adanya ra'sul ain di hamzah tersebut ya. Kalau tidak dituliskan ra'sul ain berarti disebut dengan hamzah wasal. Selanjutnya Ustadz akan ajarkan kepada kalian, anakku sekalian, di bagian yang ketiga kita akan berlatih berhitung. Ya. Maaf, kita akan berlatih
berhitung nanti ya. Berhitungnya nanti kita akan berlatih untuk melafazkan. Melafazkan apa? Harfu za wa dha. Za dha. Perhatikan dengan baik. Kadang kita ketika melafalkan sebuah kata dalam bahasa Arab yang mirip-mirip ya bunyinya, tetapi padahal berbeda makhrajnya karena berbeda hurufnya, seperti huruf za sama dha ya. Za sama dha. Perhatikan pelafalannya. Zuhrun, zuhrun ya, zuhrun. Zalla, dhalla. Zalla, dhalla. Mazahirun. Perhatikan menggunakan huruf za, mazahirun dengan madhahirun. Dha, madhahirun. Azimatun. Bedakan dengan azimatun. Azimatun. Hazza, hadza. Fazza, fadza. Ya, ini kalimat-kalimat yang harus kita mampu membedakannya dalam melafalkan hurufnya agar kita bisa membedakan dengan baik dan melafazkannya dengan fusha, baik dalam membaca Quran maupun dalam melafalkan kalimat bahasa Arab. Maka bedakan harfu za sama dha ya, dha. Insyaallah semoga kalian bisa berlatih dan terus banyak berlatih sehingga kalian juga bisa membedakan antara dua huruf tersebut dalam makhrajnya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya pada halaman 139. Hunaka tadribatul kitabah. Di sana ada latihan menulis. Limadha ya Ustadz? Kenapa Ustadz kita perlu latih menulis? Perlu ya, supaya kita terampil dalam menulis. Maka di sini ya kalian akan diajak untuk berlatih menulis ayat ya ataupun hadis. Perhatikan tulisannya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, perlu ditulis tuh latihan ya supaya tangan kita terampil. Di situ ya ada kalimat-kalimat yang menggunakan huruf fa ya, fa. Kalian harus mengetahui mana kalimat yang menggunakan huruf fa, seperti wala saufa sama fatardha. Kemudian berikutnya yaitu menulis latihan huruf dengan menggunakan huruf hamzah. Ingat menggunakan huruf hamzah. Loh kok hamzah Ustaz? Ya, disebut hamzah karena berharokat, yaitu a, i ya, ataupun waw yang di atasnya itu ada ra'sul ainnya, itu juga ya dihukumi hamzah. Perhatikan ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Nah, di situ ada sejumlah kalimat yang menggunakan hamzah ya. Hamzah apa? Hamzah qata'. Nah, kemudian kita melihat pada bagian ketiga ya, cara menuliskan hamzah ya yang terpisah. Ya, terpisah sendiri. Artinya tidak menyatu dalam bentuk menyatu dengan huruf yang lainnya. Seperti min husni islamil mar'i ya. Al-mar'i hamzahnya terpisah ya. Tidak ada alifnya, tapi benar-benar terpisah dalam bentuk hamzah. Taraktuhu ma la ya'nihi.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian ada bentuk hamzah ya yang posisinya adalah di tengah. Ya, posisinya adalah kalian juga harus mengenali ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka pada kalimat as-sayyi'ah perhatikan hamzanya. Nah, ada bentuk hamzah yang seperti itu ya ketika saat kita menuliskannya dalam sebuah kalimat. Baik anak-anakku sekalian, kalau kita sudah tahu dan sudah bisa menulisnya dengan tulisan yang jelas, terbaca dan juga indah tentunya ya. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua ya, sil bainal huruf. Ya, sambungkan antara huruf. Jadi ada sejumlah huruf-huruf di situ untuk kita rangkai menjadi sebuah kalimat yang dipahami maknanya. Yang pertama ya, di situ ada huruf alif, mim, ya, ta, ha, kemudian alif dan nun. Kalau kita rangkai menjadi sebuah kalimat apa? Imtihanun, ya, imtihan. Kemudian ada sin, ha, lam dan ta marbuthah. Menjadi sebuah kata apa? Kalau kita rangkai sahlatun, ya. Sahlatun artinya mudah. Kemudian di bagian yang ketiga, nah, di situ ada fa, ra, ya dan qaf. Kalau kita rangkai menjadi sebuah kalimat menjadi fariqun, ya. Fariqun artinya tim, ya. Artinya apa? Tim atau kelompok, ya. Nah, di bagian yang ketiga di halaman 139 imla al-faragh bi kalimatin munasibatin minal kalimat al-atiyah. Coba kalian mengisi ya yang kosong ya dari titik-titik tersebut dilengkapi dengan kalimat yang di sebelahnya, yang di sebelah kanan. Di situ ada ladzidun, ahdharun, ada sa'bun ya. Coba kalian lengkapi. Ya, seperti yang pertama as-su'alu tsalits. As-su'alu tsalitsu sa'bun. Ya. Ta'amul ghada'i lazizun. Waraqus syajari ahdharun. Nah. Baik, lanjut kepada halaman 140. Kita akan belajar berlatih untuk menjodohkan ya dua bagian, ada kolom A yang dipasangkan dengan kolom B. Tentunya dengan cara kalian pahami terlebih dahulu ya makna sebuah kalimatnya, kemudian baru kalian cocokkan. Misalkan katabtu arba'a masail. Ya. Katabtu arba'a masail. Saya telah menulis 4 masalah. 4 masalah ya. Katabtu arba'a masail fil imtihan. Berikutnya qara'na 5 qisas. Kami telah membaca 5 kisah. Nah, kisah jamaknya qisas. Kalau disebutkan qisas itu merupakan bentuk jamak dari qisah atau kisah.
Qara'na khamsa qisah. Khamsa qisah. Pasangkan di mana? Yakni di sebelahnya yaitu fil maktabah. Qara'na khamsa qisah fil maktabah. Baik, berikutnya tanawaltu salasa tufahat. Salasa tufahat. Ya, saya memakan 3 buah apel. Di mana? Tanawaltu salasa tufahat fil mat'am. Ya, kalimat yang cocok kita jodohkan di sebelahnya itu di mat'am, ya, di restoran atau di tempat makan. La'ibna al-mubarat. Kami telah bermain apa? Al-mubarat, pertandingan. Di mana? La'ibna al-mubarat fil mal'ab. Ya, kami telah bermain pertandingan di lapangan. Berikutnya di bagian yang kelima, anak-anak sekalian, kita akan belajar menyusun kalimat-kalimat agar menjadi sebuah jumlah, ya, yang mufidah, yang sempurna. Nah, coba lihat di halaman yang ke 140 bagian yang kelima. Di situ ada masail al-hisab, katabtu fi dan thalath. Katabtu thalatha masail fil hisab. Maka susunannya adalah katabtu thalatha masail fil hisab. Saya telah menulis 3, ya, masalah dalam matematika. Nomor berikutnya yang kedua, ya, ada sa'bun asani as-su'al. Kalian rangkai menjadi sebuah kalimat yang mufidah, jumlah yang sempurna. Apa? As-su'alu tsani sa'bun. Ya. Soal yang kedua itu sulit. Kemudian yang ketiga, najahat Fatimatu fil imtihani. Najahat Fatimatu fil imtihani. Perhatikan anak-anakku, ya, khusus kalimat Fatimah, maka kalian menuliskan cukup dengan menggunakan dhamma. Fatimatu, ya, tidak dituliskan dengan Fatimatun harokatnya, ya, karena ini termasuk nanti ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak masuk alif lam dan tanwin. Sehingga kalian tulis najahat Fatimatu fil imtihani. Ya. Najahat Fatimatu fil imtihani. Fatimah berhasil atau sukses dalam ujian. Kemudian selanjutnya, anak-anak sekalian, coba kita akan berlatih di halaman 140 masih, ya, untuk merangkai sebuah kisah, ya, merangkai sebuah kisah.
Ratibil ibarat litusbiha qissatan. Kalian berlatih untuk menyusun ungkapan-ungkapan untuk menjadi sebuah kisah. Pahami dulu dari setiap jumlahnya ya, baik secara susunannya maupun maknanya. Baru kemudian kalian rangkai menjadi sebuah kisah yang menarik. Nah, baik, mari kita berlatih bersama. Yang pertama yang harus kalian letakkan di awal adalah Hisam. Hisam ya'khudhu waraqal as'ilah. Hisam mengambil kertas pertanyaan. Ya. Kemudian apa berikutnya? Al-mudarrisu yaqra'ul imtihan. Ya, guru membacakan imtihan. Ya. Berikutnya, Hisam yastami'u ilal mudarris. Hisam yastami'u ilal mudarris. Jadi saat Pak Guru yang membacakan imtihan, ya, Hisam mendengarkan apa yang dibacakan oleh mudarris tersebut. Selanjutnya, Hisam yaktubu khamsa as'ilah. Hisam menulis 5 buah pertanyaan. Dan terakhir, al-mudarrisu ya'khudhul waraqa min Hisam. Al-mudarris ya'khudhu al-waraqah min Hisam. Nah, seperti itu ketika kalian susun menjadi sebuah kisah yang setelah kalian pahami ya makna mufradatnya, kemudian kalian tahu susunannya, baru kemudian buat menjadi sebuah kisah ya yang ceritanya itu ya tersusun dengan baik. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Kita akan memasuki halaman yang ke-141, pelajaran yang ke-67 ya. Dengan tema rihlah. Rihlatun. Setiap kita dalam segala aktivitasnya maka akan menemukan sebuah lelah ataupun letih ya, ataupun capek. Maka untuk menghibur diri ya, salah satu caranya adalah melakukan sebuah rihlah, yaitu apa? Piknik ataupun melakukan sebuah perjalanan dalam rangka merubah suasana ya menjadi sesuatu yang baik untuk dirinya, sehingga suasana hati menjadi ceria kembali, yang tadinya terasa capek, lelah, letih, kemudian tidak bergairah atau kurang semangat, begitu kita keluar ya menuju suatu tempat ya mencari suasana baru, maka akan terjadi suatu perubahan di mana setiap apa yang kita lihat dari tempat-tempat ya, suasana, keadaan itu akan merubah keadaan hatinya menjadi riang gembira. Nah, itulah pentingnya rihlah ya, mengadakan suatu perjalanan ataupun piknik. Nah, Ustaz akan bacakan hewarnya di halaman 141. Hunaka
al-hiwar baina Khalid Fadil, baina Khalid wa Fadil. Khalid, hal satadhhabu fi rihlati yawmal jum'ati? Fadil, na'am. Wa anta? Khalid, ana zahibun aydan. Fadil, kaifa satadhhabu? Khalid, satadhhabu bisayyaratil madrasah. Madza satuhdiru ma'ak? Fadil, sa'ukhdiru at-ta'ama wal fakihata wal halwa. Khalid, wa ana sa'ukhdiru al-qurrata wal madarib. Fadil, sanushahidu al-hayawanat thumma nal'abu ma'a as-saffi ats-tsani. Khalid, insyaallah naksibu. أكرر مرة ثانية هذا الحوار. استمعوا جيدا ثم بعد ذلك ترددون هذا الحوار. رحلة، الحوار. خالد، هل ستذهب في الرحلة يوم الجمعة؟ فاضل، نعم. وأنت؟ خالد، أنا ذاهب أيضا. فاضل، كيف سنذهب؟ خالد، سنذهب بالسيارة المدرسة. ماذا ستحضر معك؟ فاضل، سأحضر الطعام والفاكهة والحلوى. خالد، وأنا سأحضر الكرة والمضارب. فاضل، سنشاهد الحيوانات ثم نلعب مع الصف الثاني. خالد، إن شاء الله نكسب. Baik, mari kita pahami hiwarnya. Nuhawil an nutarjim hadzal hiwar tarjamatan likai an tafhamu ma'aniha. Hiwar ini ya terjadi antara Khalid dan Fadil. Mereka berbincang-bincang tentang rihlah. Kata Khalid kepada temannya Fadil, hal satadhabu fi rihlati yaumal jum'ah? Apakah kamu akan pergi rihlah pada hari Jumat? Kata Khalid. Fadil bilang, na'am. Wa anta? Ya. Dan anda? Khalid menjawab, ana zahibun aydan. Saya juga pergi. Fadil, kaifa sanadhabu? Bagaimana kami akan pergi? Khalid, sanadhabu bisayyaratil madrasah. Mada satukhdiru ma'ak? Apa yang akan kamu hadirkan bersama bersamamu? Ya, apa yang akan kamu bawa, maksudnya ya, bersamamu? Sa'ukhdiru at-ta'ama wal fakihata wal halwa. Saya akan membawa at-ta'am. Ma mana ta'am? Yaitu makanan, wal fakihah, dan fakihah yaitu buah dan kue. Wa ana sa'ukhdiru qurata wal madarib, dan saya akan membawa bola dan alat pukulan. Kata Fadil, sanushahidul hayawanat thumma nal'abu ma'as safi tsani. Dan saya akan menyaksikan ya hewan-hewan. Ya, maksudnya di sini akan menyaksikan
hayawanat, ya, melihat hewan-hewan, kemudian nal'abu ma'as-safitani, ya, setelah dia melihat hewan-hewan, ya, di kebun binatang tentunya, ya, kemudian bermain dengan safusani kelas 2. Khalid bilang insyaallah naksib. Insyaallah, ya. Baik, mudah-mudahan hiwar ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadr. Fa insyaallah nuwasil darsana fi liqa' al-ukhra. Barakallahu fiikum. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.